Halo semuanya, balik lagi di channel Suryo Eko S. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah teknologi ya. Teknologi ini namanya ChatGPT atau ChatGPT. Nah, teknologi ini adalah teknologi dari OpenAI, yaitu adalah sebuah artificial intelligence ya, AI. Jadi ini adalah teknologi yang lagi rame, lagi booming di internet ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, digadang-gadang teknologi AI ini, teknologi ChatGPT ini adalah pesaing dari Google. Kenapa bisa jadi pesaing? Karena fiturnya hampir sama seperti Google, tapi dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Nah, sekarang saya ingin menggabungkan antara ChatGPT ini dengan drafter MEP. Saya ingin bertanya nih beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, pertama saya ingin tanyakan adalah eh, eh, apa itu coba ya? Apa itu drafter MEP? Apakah dia bisa menjawab? Kita copy dulu, kita refresh. Apa itu ChatGPT? Apa namanya? Apa itu drafter MEP? Oke, sudah dijawab ya. Drafter MEP adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk membuat desain dan spesifikasi teknis untuk sistem mekanik, elektrikal, dan plumbing dalam sebuah bangunan atau prekonstruksi. Mereka menggunakan perangkat lunak komputer seperti AutoCAD untuk membuat gambar dan spesifikasi yang akurat. Mantap ya. Dia bisa jawab dengan detail ya. Untuk sistem MEP dan software MEP bekerja bekerjasama dengan insinyur MEP untuk memastikan bahwa desain yang dibuat memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Mantap. Lalu apa job desk sistem apa namanya drafter MEP? Apakah dia bisa jawab? Job desk drafter MEP meliputi beberapa tugas antara lain membuat desain MEP benar. Cerdas ya. Dengan desain MEP untuk menentukan desain MEP. Oke, menggunakan perangkat lunak CAD. Oke. Membuat spesifikasi teknis drafter MEP membuat harus dipasang dan dioperasikan. Oke, memastikan kapabilitas desain. Mantap ya, detail banget penjelasannya ya. Jadi teman-teman untuk yang pengen bertanya-tanya tentang apapun ya, bukan hanya soal drafter MEP, bisa tentang konstruksi, tentang sipil, tentang arsitek, atau uh, tentang hal-hal lain di luar itu. Membantu proses. Oke, tadi banyak sekali ya, keren-keren. Lalu kita coba tanya apa saja yang dimaksud, apa saja uh, apa yang harus dikuasai untuk menjadi drafter MEP. Nah ini, untuk menjadi drafter MEP, seseorang individu harus memiliki beberapa keterampilan, antara lain keterampilan teknis, drafter MEP harus memahami sistem MEP. Setelah ini kita coba tanya apa itu sistem MEP ya teman-teman. Pengetahuan perangkat lunak, keterampilan matematika ya ini harus ya, keterampilan komunikasi karena akan koordinasi dengan dengan supervisor, dengan owner gitu ya. Pengetahuan regulasi dan standar, daftar MEP harus memahami regulasi dan standar yang berlaku untuk sistem MEP. Kemampuan analitis, daftar MEP harus memiliki kemampuan analitis yang baik untuk memecahkan masalah teknis dan memastikan bahwa desain sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Oke, kita coba tanya apa itu sistem MEP? Apa itu sistem MEP? Apakah dia bisa jawab?
Sistem MEP adalah singkatan dari Sistem Mechanical Electrical Plumbing. Sistem MEP merupakan bagian dari sebuah bangunan atau konstruksi yang mencakup sistem-sistem yang bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan dan keamanan lingkungan dalam sebuah bangunan. Mantap dijelasin nama dia. Sistem mekanikal, ada ventilasi, pendingin udara, dan pemanas udara. Ya, teman-teman bisa belajar di sini ya. Sistem elektrikal, jadi kita memanfaatkan teknologi untuk belajar, teman-teman. Termasuk elektrikal, termasuk listrik, penerangan, dan keamanan. Sistem plumbing termasuk sistem air bersih, air kotor, dan pembuangan limbah. Mantap ya, dijelaskan dengan baik di sini. Oke, mau tanya apa lagi? Coba kita tanya gaji ya. Berapa gaji drafter MEP di perusahaan konstruksi gedung? Nah, mungkin teman-teman penasaran nih berapa gajinya. Gaji drafter MEP bervariasi tergantung ada beberapa faktor seperti lokasi, tingkat benar ya pengalaman, dan ukuran perusahaan konstruksi gedung. Secara umum, gaji rata-rata untuk drafter MEP di Amerika Serikat sekitar 50.000 sampai 70.000 per tahun. Namun gaji ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada faktor-faktor tersebut. Sebagai alternatif, gaji drafter MEP di Indonesia berkisar sekitar 4 juta hingga 8 juta. Apakah teman-teman memiliki nominal yang sama? Ayo jawab di komentar ya di bawah. Per bulan, tergantung pada tingkat pengalaman, lokasi, dan ukuran perusahaan. Gaji ini bisa berubah setiap tahun dan bisa berbeda dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Benar sekali. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang memiliki gaji seperti ini, coba komen di bawah ya, apakah benar tebakannya si ChatGPT ini. Mau tanya apa lagi ya? Bagaimana meningkatkan skill meningkatkan karir di sebagai drafter MEP? Apakah ia punya solusi atau punya tips? Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan karir sebagai drafter MEP. Pelajari lebih dalam, terus mempelajari tentang sistem MEP dan teknologi baru melalui kursus, seminar, atau program pelatihan. Nah, benar sekali ya. Pemahaman perangkat lunak CAD, pelajari lebih dalam dan meningkatkan keterampilan dan penggunaan perangkat lunak CAD seperti AutoCAD dan Revit. Mengembangkan keterampilan komunikasi, belajar bagaimana bekerja sama dengan tim. Dapatkan pengalaman, carilah peluang untuk mengambil bagian dari proyek besar dan memperluas pengalaman dalam bidang MEP. Sertifikasi profesional, dapatkan sertifikasi profesional dari organisasi yang relevan untuk meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang karir yang lebih baik. Jaringan terus berkembang dan terus belajar dalam bidang MEP, mencari peluang dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Benar sekali. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan karir sebagai drafter MEP dan memperluas pengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini. Oke, mau tanya apa lagi? Banyak sekali yang teman-teman bisa tanyakan ya. Mungkin tentang elektrikal ya. Bagaimana teknis ya, kita coba teknis ya. Bagaimana cara menentukan ukuran MCB pada panel, MCB lampu pada panel. Kita coba teknis ya. Untuk menentukan MCB miniatur circuit breaker lampu pada panel, pertama-tama perlu diketahui beberapa informasi seperti daya yang dibutuhkan oleh lampu dan jumlah lampu yang terhubung dalam sirkuit. Berikut ada langkah-langkah untuk menentukan ukuran MCB. Nah, teman-teman bisa belajar MEP di sini ya. Jadi, jangan khawatir nggak ada tempat belajar ya. Banyak di sini bisa teman-teman tanyakan. Tentukan daya lampu. Carilah informasi tentang daya yang dibutuhkan oleh masing-masing lampu. Biasanya informasi ini tercantum pada label produk atau dalam buku panduan produk. Misal lampu ini lampu downlight berapa watt, misal 10 watt atau 18 watt gitu ya.
Hitung jumlah lampu total daya. Jumlahkan daya masing-masing lampu untuk menentukan lokasi total daya yang dibutuhkan untuk sirkuit. Misal 10 watt, totalnya ada 10 lampu. Ya udah 10 watt dikali 10 lampu gitu. Totalnya berapa? Kemudian tentukan faktor pembulatan. Beberapa sistem MCB mengharuskan faktor pembulatan ke atas untuk memastikan bahwa MCB yang dipilih memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari daya yang dibutuhkan. Misal totalnya berapa ya, 1000 watt misalnya. Ya lebihin lah gitu. Berapa persen gitu. Tentukan ukuran MCB, bandingkan total daya dengan rating MCB yang tersedia dan pilih ukuran MCB yang sesuai dengan total daya sirkuit. Pastikan bahwa ukuran MCB yang dipilih memenuhi persyaratan faktor pembulatan jika diperlukan. Pilih MCB yang sesuai. Pilih MCB yang menentukan syarat dan cocok dengan ukuran yang dibutuhkan dan memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Berapa kapasitas tangki air untuk rumah berpenghuni 5 orang. Kita coba ya. Kapasitas tangki air untuk rumah berpenghuni 5 orang tergantung pada faktor spesifik frekuensi penggunaan air, kebutuhan air masing-masing anggota keluarga, dan sumber air. Secara umum, sebuah tangki air dengan kapasitas 100-200 liter per orang cukup untuk rumah dengan 5 orang penghuni. Ini berarti tangki air dengan kapasitas 500-1000 liter diperlukan untuk rumah dengan 5 orang penghuni. Namun ini hanya merupakan sebuah panduan umum dan disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan air dan pastikan bahwa kapasitas tangki air yang Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini hanya contoh ya, jadi jangan langsung ambil ini sebagai keputusan akhir ya, perlu perhitungan lebih lanjut seperti kebutuhan air per hari, kemudian frekuensi yang digunakan, yang dipakai gitu ya. Itulah beberapa pertanyaan yang coba kita tanyakan. Oh ya, apakah ada software selain AutoCAD yang memiliki fitur sama namun dengan harga yang lebih sangat murah? Apakah ada? Coba kita tanya ya. Oke, ternyata ada beberapa software yang memiliki fitur serupa dan harga yang lebih murah. Ada Brisket. Teman-teman apakah sudah tahu Brisket? Kemudian JetWicket, Librecat, SketchUp. Kalau SketchUp ini kan beda ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, percobaan kita menggunakan AI atau Artificial Intelligence dari OpenAI, yaitu ChatGPT. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik dan tepat ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.